Selamat pagi para perwira siswa KMT 2 dimanapun berada, Bapak, Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang ketiga, di kali ini Bapak saya akan membahas terkait muatan berbahaya. Oke, jadi muatan berbahaya adalah di mana dipastikan penanganan yang secara spesifik dan khusus Bapak, karena potensi untuk hazard ya sekaligus risknya itu sangat besar, dan artinya di sini seluruh kru diwajibkan familiar ya, terutama bagi nakoda dan para mualim memastikan ya keselamatan kru kapal itu sendiri. Kemudian dari struktural kapalnya jangan dipastikan ada yang rusak ya, karena adanya paparan dari muatan berbahaya tersebut. Dan pastinya dari sisi lingkungan laut, adanya tumpahan minyak kah atau nanti beberapa kebocoran lambung kapal dan potensi lainnya. Nah, kalau kita bicara muatan berbahaya, Bapak di sini artinya tidak hanya cenderung fokus yang mudah meledak ya, tapi juga adanya kandungan kimia. Kimia cenderung artinya bisa dipastikan toksik ya, beracun seperti itu. Dan bisa juga nanti dalam bentuk gas yang cenderung tekanannya tinggi ya, dalam bentuk liquid juga dipastikan more eksplosif, dan nanti ada di kandungan bahan radioaktif. Nah, ini nanti Anda merujuk ke aturan IMDG ya. Oke, untuk kelas 2 ya, ini artinya Bapak khususnya Chief Med ya betul-betul paham ya terkait dengan stowage plan yang pertama kali. Apabila hal-hal ini ditambahkan muatan itu dikategorikan IMDG. Hal itu pula sebagai seorang mualim dan para perwira dinas jaga muatan betul-betul harus menjamin selama pemuatan, sebelum, bahkan sesudah, dan selama pelayaran dipastikan keselamatan dan keamanannya. Dari situ nahkoda juga harus bisa menentukan bila sewaktu-waktu hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Artinya prosedur-prosedur contingency plan, tanggap darurat ini wajib Anda bisa cepat tanggap menangani potensi-potensi, misal adanya kebakaran kah, tumpahan minyak, dan beberapa eksiden yang lainnya. Ditambah beberapa hal yang sifatnya administrasi, artinya dokumen ya, ataupun dari sisi labeling. Kemudian beberapa segregation atau pemisahan ya yang dipastikan dengan regulasi IMDG. Semua hal-hal tersebut, data-data harus jelas. Itu ya. Jadi topik kali ini Bapak di mana nanti Bapak bisa ya mengunduh materi di pertemuan ketiga, khususnya bisa mendefinisikan dan membedakan klasifikasi muatan berbahaya
yang merujuk ke IMDG. Kemudian dari sisi penanganan muatannya seperti apa, penanganannya bagaimana ya. Artinya disesuaikan dengan jenis kapal dan jenis muatan ya. Dan dokumen-dokumen serta labeling atau tanda-tanda pengenal sudah harus jelas terbaca dan artinya resmi ya. Dan biasanya nanti beberapa latihan-latihan keselamatan yang fokus terhadap prosedur tanggap darurat itu lebih harus diimplementasikan di atas kapal. Itu Bapak untuk terkait di hal-hal yang nantinya diharapkan bisa Bapak lebih explore ya di topik IMDG ini. Nah, kemudian kalau kita bicara muatan berbahaya, ya, di sini dalam khususnya ya saat kapal berlayar, Pak, muatan berbahaya butuh attention ya dan awareness dari pihak entah itu dek ataupun kamar mesin ataupun nantinya dari sisi pihak pelabuhan ya itu lebih ekstra. Kenapa? Yang tadi saya singgung bahwa ini cenderung muatan ini resikonya dan potensi hazardnya lebih serius. Jadi artinya kita juga harus serius ya berbicara IMDG ini. Tidak hanya sekedar teori, tapi Anda berusaha untuk selalu bayangkan di sekitaran Anda ini hal-hal yang harus sangat diperhatikan bila Anda memuat kategori IMDG ini apa-apa. Yang pertama, Anda harus mengenali dulu dari sifat-sifat muatan itu sendiri. Artinya, ya, tidak hanya mualim satu, tapi juga khususnya perwira jaga dan yang pastinya nahkoda harus mengerti ya bagaimana sih karakteristik kategori muatan-muatan berbahaya ini yang misalnya masuk di kategori satu yang mudah terbakar, kemudian juga cenderung meledak, bahkan beracun, korosif, radioaktif, dan lainnya. Nah, ini perwira mampu ya cara menanganinya, kemudian pencegahannya, kemudian pemisahan muatan itu seperti apa, agar betul-betul tidak menimbulkan reaksi yang berbahaya khususnya di jam-jam operasional kapal berlayar. Oke, itu. Nah, di sini juga disebutkan bahwa perlakukanlah dengan sangat hati-hati. Sejauh mana Bapak memperlakukan ini dengan hati-hati? Ya, artinya di sini starting from Anda arrival di port, kemudian proses mooring unmooring, kemudian misal Anda akan mau muat di situ dari sisi stowage plan penempatan muatannya sudah tepat hingga sampai proses bongkar muatan tersebut. Apa ya, kita misal anggaplah hal-hal yang sifatnya adanya muatan yang penempatannya misal tidak sesuai ya, kemudian hal itu menimbulkan suatu pergeseran sehingga adanya benturan muatan satu dengan muatan yang lainnya atau bahkan sisi gesekan ya. Nah, ini bisa saja langsung adanya pemicu ya yang menyebabkan kebakaran, ledakan kah, kebocoran yang fokus di muatan kategori IMDG. Nah, artinya selain masuk di kategori IMDG, nanti Bapak juga bisa dibuka di aturan SOLAS. Karena sekali lagi ya, SOLAS itu adalah aturan dari Induk Keselamatan. Nanti Bapak bisa buka kalau tidak salah di chapter 7 ya. Itu terkait dengan dangerous goods.
Jadi apa-apa saja sih ya dokumen-dokumen, kemudian perizinannya bagaimana, kemudian dari mulai rekomendasi labelingnya, ya, storage hingga prosedur emergensinya seperti apa, ya ini betul-betul harus dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Oke? Kemudian, setiap individu yang berkaitan dengan kepentingan penanganan, pengaturan, pengangkutan, muatan berbahaya, memiliki, ya apa Pak, tanggung jawab yang sangat besar. Ya, jadi sebetulnya ini adalah teamwork ya dari satu kapal dan memastikan semua dari elemen yang paling tinggi sampai ke bawah, nakoda sampai perwira bahkan sampai EBI ini dari sisi operator terminal sekalipun ya sampai pihak office terkait dengan SMS-nya, ISM code-nya betul-betul mutlak ya. Saya bilang mutlak kenapa? Karena tidak jauh-jauh dari think to safety. Dan apabila nanti ada satu kekurangan mengakibatkan kesalahan yang fatal ya, seperti yang tadi saya sebutkan ya, bakaran dan lain-lain, artinya ini menjadi satu daftar di mana kapal Bapak bisa dikatakan tidak layak laut atau bahkan mungkin di blacklist beserta perusahaan Bapak. Nah, hal ini untuk mendukung pemahaman Bapak sejauh mana ya, nanti boleh dibuka terkait dengan daftar lengkap muatan berbahaya. Itu disusun berdasarkan kategori dan beberapa yang ditemukan dalam buku Dangerous Cargo Handbook atau kita biasa sebut sih Blue Book, seperti itu. Nah, isi-isi dari Blue Book apa, Bapak? Mungkin saya bisa spill ya. Yang pertama adalah di situ banyaknya regulasi-regulasi internasional. Oke. Dan beberapa sifat-sifat penting, misal jenis-jenis muatan yang mempunyai kategori toksitas ya. Jadi keracunan yang paling tinggi, kemudian menengah dan low itu dari titik nyalanya kah atau reaktivitasnya itu ada di dalam Blue Book. Kemudian ada juga terkait dengan tindakan-tindakan keselamatan, pengamanan dari setiap resiko ada pencegahannya. Dan beberapa labeling ya, seperti kategori muatan itu biasanya tanda-tanda berupa misal ada tanda silang dan tengkorak atau ada tanda seperti api yang mudah meledak. Nah, ini ada di UN berapa ya, unique number berapa dan warnanya apa. Nah, ini dipastikan ya perwira wajib ya merupakan standar internasional ataupun nasional yang resmi dikeluarkan oleh IMO. Anda harus bisa mengimplementasikan berdasarkan rujukan IMDG untuk pengangkutan yang mengatur muatan berbahaya di laut. Baik, itu saja saya rasa Bapak cukup. Mungkin selebihnya kita masuk ke forum diskusi seperti biasa. Butuh untuk beberapa tanggapan mungkin dari teman-teman yang ada pernah memuat muatan berbahaya bisa sharing. Seperti itu. Terima kasih atensinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.